Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan mengisahkan tentang salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Asim bin Sabit. Asim bin Sabit adalah seorang sahabat Nabi yang gagah berani dalam berjihad di jalan Allah. Beliau tidak gentar ketika mengikuti peperangan menghadapi musuh-musuh Allah, karena Asim bin Sabit dikenal dengan keberaniannya. Ketika beliau gugur di medan pertempuran, salah satu perempuan kafir Quraisy bersumpah akan memberikan hadiah kepada siapa saja yang dapat membawakan kepala Asim bin Thabit untuk dijadikan batok minuman keras ataupun khomer. Ketika perang Badar telah usai, kaum kafir Quraisy bertekad membalas kekalahan mereka. Kedengkian dan nafsu untuk balas dendam terus berkobar di dada kaum kafir Quraisy. Tidak hanya kaum pria, bahkan perempuan-perempuan bangsawan kaum kafir Quraisy pun turut pula ke medan perang untuk menggelorakan semangat perang. Di antara para perempuan itu, terdapat Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan bin Haram, Sulafah binti Sa'ad beserta suaminya, Talhah dan 3 anak laki-lakinya, Musafiyah, Julas, dan Kilab, serta banyak lagi wanita-wanita lainnya. Ketika pasukan-pasukan Islam dan musyrikin bertemu di medan Uhud dan api peperangan pun menyala, Hindun binti Utbah dan beberapa perempuan dari kaum musyrikin lain berdiri di belakang pasukan pria. Mereka memegang rebana dan menabuhnya sambil menyanyikan lagu peperangan. Lagu-lagu mereka membakar semangat pasukan berkuda, membuat para suami mereka bagaikan terkena sihir. Pertempuran pun usai, kaum kafir Quraisy memperoleh kemenangan pada pertempuran Uhud. Para perempuan Quraisy berlompatan berlarian ke tengah medan pertempuran, merayakan kemenangan mereka, merusak mayat-mayat kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran tersebut. Mereka membalaskan dendam bapak dan pamannya yang terbunuh di pertempuran sebelumnya, yaitu Perang Badar. Sulafah binti Sa'ad lain pula caranya. Dia tidak seperti perempuan lain, hatinya guncang dan gelisah menunggu kemunculan suami dan ketiga orang anaknya. Dia berdiri bersama kawan-kawannya yang sedang merayakan kemenangan. Setelah lama menunggu dengan sia-sia, akhirnya dia masuk arena pertempuran sampai jauh ke dalam. Diperiksanya satu persatu wajah mayat-mayat yang bergelimpangan. Tiba-tiba, didapatkannya mayat suaminya terbaring hampa. Dia melompat bagaikan singa betina ketakutan, kemudian pandangannya mengarah ke segala arah mencari anak-anaknya. Selang beberapa lama, dia mencari ke segenap lapangan. Didapatinya Musafi dan Kilab telah tewas, namun Julas masih hidup dengan nafas kembang kempis. Kemudian ditetapnya wajah anaknya, seraya bertanya, siapa lawan yang menjatuhkanmu? Dengan nafas yang sesak, ia kemudian menjawab, Asim bin Thabit. Dia pula yang memukul roboh Musafi. Belum habis dia berbicara, nafasnya sudah terputus terlebih dahulu. Sulawah binti Sa'ad bagaikan orang gila. Dia menangis dan meraung sekencang-kencangnya. Dia bersumpah tidak akan makan dan menghapus air mata, kecuali apabila orang Quraisy membalaskan dendamnya kepada Asim bin Thabit dan memberikan batok kepala Asim kepadanya untuk dijadikan mangkok tempat minum khomer. Dia juga berjanji akan memberikan hadiah dan uang yang banyak bagi orang yang dapat menyerahkan Asim bin Sabit kepadanya, hidup ataupun mati. Janji Sulafah itu tersiar cepat ke seluruh kaum Quraisy. Setiap pemuda Mekah berharap mereka dapat memenangkan perlombaan tersebut dan membawa Asim kepada Sulafah untuk memperoleh hadiah besar yang dijanjikannya. Setelah perang Uhud, kaum muslimin kembali ke Madinah. Mereka membicarakan pertempuran yang baru saja dialami bersama-sama, memperlihatkan rasa sedih atas pahlawan-pahlawan mereka yang syahid, memuji keberanian orang-orang yang terluka dan sebagainya. Mereka pun tidak ketinggalan menyebut nama Asim bin Thabit yang dikatakan sebagai pahlawan gagah tak terkalahkan. Mereka kagum bagaimana Asim mampu merobohkan 3 saudara sekaligus. Seorang di antaranya berkata, itu soal yang tak perlu diherankan. Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan ketika beliau bertanya beberapa saat sebelum perang Badar berkobar? Bagaimana caranya kamu berperang kalau Asim tampil dengan busur panah di tangan? Lalu berkata, jika musuh berada di hadapanku 100 hasta, maka aku panah dia. Apabila musuh mendekat dalam jarak tikaman lembing, aku bertanding dengan lembing sampai patah. Jika lembingku patah, maka aku bermain dengan pedang. Maka Rasulullah SAW bersabda, begitulah berperang. Siapa yang hendak berperang, maka berperanglah seperti Asim. Tidak berapa lama setelah perang Uhud, Rasulullah memilih 6 sahabat untuk melaksanakan suatu tugas penting.
Maka beliau mengangkat Asim bin Thabit sebagai pemimpin orang-orang yang terpilih ini. Mereka melaksanakan tugas yang dibebankan oleh Rasulullah kepada mereka. Di tengah jalan tidak jauh dari Mekah, sekelompok kaum Huzail melihat kedatangan mereka. Kelompok itu segera mengepung mereka dengan ketat. Asim dan kawan-kawannya dengan sigap menghunus pedang masing-masing dan siap siaga menghadapi segala kemungkinan. Orang-orang Huzail berkata, "Kalian tidak akan berdaya melawan kami. Demi Allah, kami tidak akan berlaku jahat kepada kalian jika kalian menyerah. Kalian boleh mempercayai sumpah kami dengan nama Allah." Para sahabat Rasulullah berpandangan satu sama lain seolah-olah bermusyawarah sikap apa yang harus mereka ambil. Asim menoleh kepada kawan-kawannya seraya berkata, "Aku tidak dapat memegang janji orang-orang musyrik itu." Kemudian diingatnya sumpah Sulafah untuk menangkapnya. Asim kemudian menghunus pedangnya sambil berdoa, "Ya Allah, aku menjaga agamamu dan berperang karenamu. Maka lindungilah tulang dan dagingku, jangan biarkan seorang musuh pun dapat menjamahnya." Kemudian Asim dan rekannya menyerang orang-orang Huzail. Mereka bertiga bertempur mati-matian sehingga akhirnya roboh dan gugur satu persatu sebagai syuhada. Adapun kawan Asim yang tiga menyerah sebagai tawanan. Mereka dikhianati oleh kaum Huzail yang tidak menepati janji. Pada mulanya kaum Huzail tidak mengetahui bahwa salah seorang di antara korban mereka adalah Asim bin Thabit. Namun setelah tahu bahwa salah satunya adalah Asim, mereka pun girang bukan kepalang karena membayangkan hadiah besar yang akan mereka peroleh. Hanya beberapa saat setelah kesyahidan Asim bin Thabit dan kawan-kawannya, kaum Quraisy telah mencium beritanya, sebab kaum Huzail tinggal tidak jauh dari kota Mekah. Para pemimpin Quraisy segera mengirim utusan kepada para pembunuh Asim, meminta kepala Asim untuk menghilangkan dahaga Sulafah binti Sa'ad dan menyempurnakan sumpahnya. Para pemimpin Quraisy membekali para utusan itu dengan uang yang memadai dan menyuruh mereka menyerahkan seluruh uang itu kepada kaum Huzail demi mendapatkan kepala Asim. Kaum Huzail pun pergi mencari jasad Asim untuk memisahkan kepalanya dari jasadnya. Tetapi dengan kuasa Allah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sarang lebah dan gerombolan serangga yang menyerang dari segala arah ketika mereka hendak menghampiri tubuh Asim yang sudah menjadi jasad. Serangga itu terbang menyerang, menggigit muka, mata, dan kening, bahkan seluruh tubuh mereka tak luput dari gigitan. Sehingga mereka pun tidak bisa mendekati jenazah Asim. Setelah mereka mencoba berulang-ulang menghampiri jasad Asim, mereka selalu gagal, akhirnya menyerah. "Biarkanlah dahulu sampai malam. Biasanya jika hari telah malam, mereka terbang, maka tinggallah jasad itu untuk kita," kata seseorang di antara mereka. Mereka kemudian duduk menunggu sampai malam. Namun ketika langit mulai gelap, tiba-tiba kilat dan petir datang menggelagar, sambung menyambung. Hujan pun turun dengan lebatnya, dicurahkan dari langit. Setahu mereka belum pernah terjadi hujan sedemikian lebatnya. Dengan cepat, air mengalir dari tebing-tebing hingga memenuhi sungai-sungai dan menutup permukaan lembah. Banjir besar segera datang dan melanda segala yang ada. Tatkala hujan berhenti dan langit pun kembali cerah, pasukan Huzail bersorak girang. Mereka ingin segera mencari dan menemukan jasad Asim. Dengan terbayang-bayang harta yang akan mereka peroleh dengan membawakan kepala Asim bin Thabit kepada kaum kafir Quraisy. Semua orang dari pasukan Huzail dengan cermat menyisir pepohonan dan semak-semak tempat terbunuhnya Asim. Namun jasad Asim tak kunjung ditemukan. Dengan rasa kesal dan marah, mereka pun akhirnya pulang tanpa membawa hasil. Doa Asim bin Thabit telah dikabulkan oleh Allah. Jenazahnya tidak dapat disentuh sedikit pun oleh orang-orang kafir. Dan semoga Allah menghanyutkan jenazahnya menuju sungai di surganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Asim bin Thabit. Allah menjaga hamba-hambanya yang bertakwa, yang memperjuangkan agamanya, menjaga kesuciannya dari tangan-tangan keji musuh-musuh Allah. Kisah Asim bin Thabit ini mengajarkan kepada kita agar senantiasa berdoa dan yakin akan kekuatan doa. Karena hal yang sangat tidak mungkin menjadi mungkin karena kekuatan doa. Dan yang terpenting adalah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sedikit kisah tentang Asim bin Thabit. Mudah-mudahan bagi kalian yang mendengar kisah ini dapat menambah pengetahuan, keimanan, juga kecintaan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabat-sahabat beliau. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.